Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Koralogi akan mereview jurnal berikut. Di sini kita akan membahas dan membandingkan jurnal. Ada 2 jurnal yang akan kita bandingkan, yaitu Coral Reef Health and the Distribution of Soft Coral Abu Dhabi in Banten Bay in IOV Conference Series and Environmental Series, dengan jurnal yaitu Kondisi Terumbu Karang di Pulau Kepoposong, Kecamatan Liukang, Tupabiring, Kabupaten Bangkejene, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Sumber Daya Akuatik Indo-Pasifik. Nah, jadi latar belakangnya itu ada kajian tentang ekosistem terumbu karang dilakukan dengan pendekatan berbeda sesuai fokus penelitiannya. Dan jurnal 1 dan 2 menjadi contoh penelitian dengan tujuan yang tidak sama, dan perbandingan keduanya itu penting untuk melihat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pembahasan jurnal 1 yang pertama yaitu A, yang dimana karang hidup tidak dipisahkan persentasenya, tetapi kondisi karang hidup digambarkan dari keberadaan yang lunak. Dari keberadaan karang lunak. B, pada karang mati tidak dijelaskan detail, tapi karang mati menjadi salah satu faktor kenapa soft coral menutup area tertentu. Dan yang ketiga atau C, untuk karang lunak yaitu fokus utama, di mana tutupan 0,21% sampai 16%, artinya pada variasi antara stasiun. Cukup sekian. Selanjutnya di sini saya Revali Amalia dengan NPM 10453 akan melanjutkan materi yang disampaikan kemarin sebelumnya, yang dimana poin selanjutnya yaitu untuk biota di tempat penelitian jurnal pertama ini. Yang pertama, biotanya tidak terlalu banyak kita lihat, tetapi terdapat yang menjelaskan. Kemudian ada alga tidak fokus, meskipun secara ekologi alga bisa tumbuh di karang mati. Kemudian untuk unsur biotik tidak dijelaskan secara spesifik, seperti suhu, arus, dan substrat. Yang dimana sendiri jurnal ini sebenarnya lebih menekankan bahwa soft coral atau karang lunak tersebut memiliki peran yang penting dalam kesehatan terumbu. Kemudian di dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa penyebaran distribusi soft coral tersebut tidak merata, kemungkinan karena dipengaruhi oleh kondisi abiotik seperti sedimentasi atau arus dan interaksi yang dengan karang keras. Di dalam jurnal ini juga memiliki isi penting seperti mengkaji distribusi karang lunak yang ada di Banten dan memiliki tutupan soft coral berkisar 0,21 sampai 16,80% antar stasiun. Yang terakhir juga di jurnal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan terumbu karang dan peran yang dimiliki oleh karang lunak itu sendiri sebagai indikator. Perkenalkan, nama saya Insa Fitri Natalia Saragih dengan NPM E1024045. Jadi, di sini saya akan membahas tentang jurnal yang kedua. Nah, karang hidup merupakan indikator utama kesehatan ekosistem terumbu karang. Presentase karang hidup yang cukup tinggi, misalnya pada 46,67% di suatu stasiun ini, menunjukkan kondisi perairan masih mendukung pada pertumbuhan karang. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu tingginya tutupan karang hidup bisa dipengaruhi oleh kualitas perairan seperti kejernihan airnya, nutrien, serta suhu stabil pada air. Lalu rendahnya tekanan antropogenik atau penangkapan yang dilakukan pada terumbu karang untuk menangkap ikan karang. Nah, karang hidup ini berperan sebagai habitat penting bagi ikan karang dan biota laut lainnya. Semakin tinggi tutupan karang hidup, semakin kompleks pula ekosistem dan semakin tinggi keanekaragaman hayati yang bisa ditemukan.
Lalu yang kedua itu adalah presentase karang mati yang cukup tinggi, yaitu pada 48,46% di beberapa stasiun. Nah, ini menandakan adanya tekanan lingkungan yang signifikan, di mana karang mati bisa disebabkan oleh pemutihan karang atau coral bleaching, pencemaran, sedimentasi, hingga aktivitas manusia. Adapun dampak dari karang mati ini yaitu karang mati akan menyebabkan hilangnya fungsi ekosistem terumbu karang seperti penyediaan tempat berlindung dan makanan bagi biota laut. Jika karang mati mendominasikan, maka produktivitas ekosistem akan menurun. Nah, dominasi karang mati juga bisa menjadi tanda adanya fase transisi dalam komunitas terumbu karang, yaitu dari ekosistem sehat menuju degradasi. Nah, jika tidak ada pemulihan alami atau intervensi manusia, karang mati bisa tertutup alga yang semakin memburuk kondisi pada karang tersebut. Lalu yang ketiga yaitu karang lunak. Nah, karang lunak memang tidak terlalu banyak dijelaskan pada jurnal yang kedua. Namun, keberadaannya tetap penting karena karang lunak sering tumbuh di area dengan arus kuat atau dilokasikan yang sudah tertekan. Jadi teman-teman, karang lunak ini memiliki peran dalam ekologi. Misalnya, karang lunak tergolong biota tumbuhan yang bisa memperkaya ekosistem. Mereka menyediakan habitat alternatif untuk ikan kecil, invertebrata, dan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, apabila tutupan karang lunak meningkat secara signifikan, hal ini bisa menjadi indikator bahwa karang keras menurun karena karang lunak biasanya lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Dengan kata lain, keberadaan karang lunak bisa digunakan sebagai tanda adanya pergeseran ekosistem. Baiklah, kenalkan nama saya Danuarta Dujaja dengan NPM 1I 024034. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan jurnal kedua. Untuk nomor 4 itu alga tutupan sangat rendah, kurang lebih 0,1%. Yang berarti keberadaan alga di lokasi tersebut hampir tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit. Yang kelima, untuk unsur abiotiknya signifikan, yaitu 16-31%, yang dimana berupa pasir, patahan karang, dan substrat kasar. Besarnya persentase ini menandakan bahwa kondisi dasar perairan lebih mendominasi faktor fisik dibandingkan dengan biota penutup seperti alga maupun karang hidup. Jadi kesimpulan dari jurnal yang kami review, jurnal pertama itu bahwa subkoral atau karang lunak berperan penting dalam kesehatan terumbu karang. Distribusinya tidak merah, kemungkinan dipengaruhi kondisi abiotik, sedimentasi, dan arus, dan interaksi dengan karang. Jurnal kedua yaitu jurnal ini memberikan gambaran lengkap kondisi ekosistem, kombinasi karang hidup, karang mati, alga, dan abiotik, memberikan indikator kesehatan karang, di mana lokasi karang hidup tinggi berarti relatif sehat, sedangkan kombinasi karang mati dengan abiotik tandanya degradasi. Sekian dari review kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.